Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan Maulana dengan NIM 2001010134. Di sini saya akan menjelaskan chapter 8, section 8.5 Lab Container Orchestration with Kubernetes and OpenShift. Tujuan lab ini dirancang untuk mengajarkan kita cara mendiagnosis dan menerapkan aplikasi multi-container ke Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Kita akan belajar memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi objek service dan development di RHOCP serta menerapkan objek RHOCP. Kemudian tugas kita dalam latihan ini adalah untuk menerapkan aplikasi Coach ke RHOCP. Aplikasi ini menggunakan microservice yang dikontainerisasi, yaitu Coach, Strip API, dan Coach, Strip UI. Seorang rekan kerja kita berhasil menerapkan tier pertama aplikasi Container Coach Strip UI ke RHOCP. Namun, pod tersebut mengalami crash dan tidak merespon permintaan. Selain itu, rekan kerja kita menghadapi kesulitan saat mencoba menerapkan Container Coach Strip API ke RHOCP. Sebagai ahli RHOCP di perusahaan, kita ditugaskan untuk membantu rekan kerja kita. Kemudian, langkah-langkah membuat lab. Yang pertama, kita akan membuat proyek OCP Strip Lab menggunakan perintah lab start OpenShift Strip Lab. Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk paste, enter untuk menjalankan perintah. Di sini bisa kita tunggu hingga proses selesai. Baik, di sini sudah selesai. Di sini akan muncul 5 file. Untuk menyelesaikan file ini, kita dapat membuka terminal baru dengan menekan File, New Tab, Ctrl Shift Plus untuk zoom atau memperbesar. Kemudian langkah yang pertama, login ke cluster. Gunakan perintah oc login strip u developer strip p developer /https://api.ocp4.example.com/26443. Copy, Ctrl C, kemudian teks dialog, Ctrl V, enter. Enter untuk menjalankan perintah. Kemudian kita akan melihat pesan login successful yang menandakan bahwa kita telah berhasil login. Untuk langkah 1.2, menggunakan proyek OCP Strip Lab. Setelah login, pastikan kita berada di proyek OCP Lab. Gunakan perintah OC Project untuk beralih ke proyek OCP Lab. Copy, Ctrl C, Ctrl V untuk paste, enter. Jika kita sudah berada di proyek OCP Strip Lab, kita akan melihat pesan already on project OCP Strip Lab. Pentingnya langkah ini, akses yang tepat memastikan bahwa kita memiliki akses yang tepat ke klaster dan proyek yang diperlukan untuk melanjutkan dengan latihan. Konteks yang benar bekerja dalam proyek
yang benar di OpenShift sangat penting untuk menghindari konflik dengan sumber daya lain dan memastikan bahwa perubahan yang kita lakukan terisolasi di lingkungan yang benar. Kemudian langkah selanjutnya 2. Pemeriksaan file YAML. Berpindah ke direktori yang tepat. Pertama, kita harus berpindah ke direktori yang berisi file YAML menggunakan perintah seperti yang di modul Ctrl C, Ctrl V untuk paste, Enter untuk menjalankan perintah. Nah, di sini kita sudah masuk. Untuk langkah yang ketiga, menerapkan Qt API. Gunakan file development.yaml. Buka terminal dan pastikan kita berada di direktori. Jalankan perintah seperti yang di modul Ctrl C, Ctrl V untuk paste, kemudian Enter. Untuk langkah selanjutnya 3.2, berbagi file development.yaml. Buka file development.yaml di editor teks seperti Gedit. Kemudian modifikasi file agar menggunakan label yang sama dengan file. Langsung aja kita masukkan perintahnya, edit, Enter. Kemudian Ctrl A untuk blok semua, paste, copy isian yang di modul, Ctrl C, kemudian gunain teks dialog, Ctrl V, Enter. Tunggu hingga proses selesai. Baik, di sini sudah selesai. Langsung saja kita simpan, kemudian close. Untuk langkah selanjutnya 3.3. Langkah 3.3 menerapkan layanan. Gunakan perintah oc create strip f deployment.yaml untuk membuat layanan. Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk paste, Enter. Jika ada kesalahan, hapus objek layanan dengan oc delete strip p service.yaml dan buat ulang setelah melakukan perubahan yang diperlukan. Langkah 3.4, verifikasi bahwa deployment Qt strip UI telah membuat kontainer baru yang berjalan dengan status running. Dengan perintah seperti yang di modul, kemudian Ctrl V, Enter. Baik, di sini udah ada tertulis running. Kemudian langkah selanjutnya yang keempat. Langkah selanjutnya masuk ke text editor service.yaml menggunakan perintah edit.service
YAML. Enter. Di sini kita akan mengganti port 3000 menjadi port 80. Kemudian 4.2 kita akan mengganti target port 3000 menjadi 80. Kemudian 4.3 kita akan menambahkan Guts strip API. Kemudian langkah selanjutnya 4.4 kita akan mengubah nama Guts dengan menambahkan strip API. Jika sudah selesai, maka simpan, kemudian close. Langkah selanjutnya 4.5 menerapkan layanan. Gunakan perintah oc create strip f service.yaml untuk membuat layanan. Ctrl C, Ctrl V, paste, enter untuk menjalankan perintah. Baik, di sini sudah dibuat. Kemudian langkah 4.6 verifikasi konfigurasi layanan dengan menggunakan perintah oc describe service Guts strip API. Tinggal copy, Ctrl C, Ctrl V untuk paste, enter untuk menjalankan. Setelah layanan Guts strip API berhasil dibuat dan dikonfigurasi, periksa status kontainer Guts strip UI menggunakan perintah oc get o. Ctrl C, Ctrl V, paste, enter untuk menjalankan. Jika Guts strip UI masih gagal, restart kontainer dengan menghapus port yang ada. Menggunakan perintah oc delete port strip apps sama dengan Guts strip UI. Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk paste, enter untuk menjalankan. Kemudian verifikasi bahwa deployment Guts strip UI telah membuat kontainer baru yang berjalan dengan status running. Menggunakan perintah oc get o. Ctrl C, Ctrl V untuk paste, enter untuk menjalankan. Kemudian langkah yang terakhir selanjutnya kita akan mengakses link website yang ada di modul menggunakan aplikasi Firefox. Tunggu hingga kita copy yang di modul, Ctrl C, kemudian paste, enter. Baik, di sini sudah muncul tampilan seperti yang di modul. Langkah yang terakhir menyelesaikan latihan lab. Setelah kita menyelesaikan semua langkah dalam latihan lab,
Langkah terakhir adalah menjalankan perintah lab finish. Bisa kita close. Kemudian mengakses perintah lab finish. Ctrl C, Ctrl V, paste. Kemudian enter. Tunggu proses hingga selesai. Selanjutnya kita bisa menekan Y untuk mengakhiri dan mencegah gangguan pada latihan mendatang yang mungkin memerlukan kondisi awal yang bersih. Di sini kita tunggu hingga prosesnya selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.